Selamat datang dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Pada kesempatan kali ini, kita akan masih berbicara tentang fungsi bernilai vektor. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai fungsi maksimum minimum untuk dari fungsi 20 atau lebih, tapi dengan kendala tertentu, yaitu dengan adanya fungsi kendala atau fungsi batas. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai ini dalam perspektif yang agak berbeda. Yang akan kita bahas nanti itu ada metode khusus, yaitu metode pengalih Lagrange. Nah, mari kita coba melihat contoh berikut. Kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum global fungsi fxy, yaitu xy min x min y tambah 3 pada daerah segitiga S. Daerah segitiga S itu diberikan oleh gambar, yaitu yang mempunyai titik sudut 00, 20, dan 04. Nah, ketika saya bicara mengenai global di sini, tentu saja global pada S gitu ya. Jadi saya mencari maksimum minimum pada S. Dan kita sudah tahu karena ini adalah fungsi yang kontinu, fungsi F itu adalah fungsi yang kontinu pada himpunan yang tertutup dan terbatas, maka kita yakin bahwa dia pasti mempunyai maksimum sekaligus mempunyai minimum. Nah, kita mau coba mencari maksimum dan minimumnya. Nah, pertama kali saya mencari titik stasioner dari fungsi f, yaitu do f do x di x, y harus sama dengan 0, dan do f do y di x, y sama dengan 0. Maka saya punya y minus 1 sama dengan 0, tetapi juga x-nya harus sama dengan 1. Akibatnya, saya memperoleh titik 1,1. Dan beruntungnya 1,1 memang ada di S. Jadi saya sudah mendapatkan titik stasioner dari fungsi f. Nah, selanjutnya jangan lupa, berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, sekarang kita mempunyai batasnya, yaitu batasnya adalah L1, L2, L3. Kita tadi bicara tentang titik stasioner, di mana dia selalu punya turunan, bagaimana di ujung-ujungnya di batas-batasnya. Ternyata tidak harus dia mempunyai turunannya. Nah, dalam hal ini, batas, saya punya L1, L1 itu boleh saya tulis Y sama dengan 0, X anggota 02. Maka saya punya Fx, Y itu bisa saya ganti Y-nya 0, dia adalah min X tambah 3. Sehingga pada L1, F-nya itu menjadi fungsi linier yang monoton turun, min X tambah 3 ya, kalau kamu sudah tahu ya. Sehingga maksimumnya adalah F00 yang adalah 3, dan minimumnya adalah F20. Maksimumnya ketika X sama dengan 0, minimumnya ketika X sama dengan 2 ya, karena Fx, 0 ini adalah fungsi turun. Dengan cara yang sama kita bisa lakukan pada L2, yaitu ketika X sama dengan 0, Y-nya anggota 0 sampai 4. Ini jadi F0 Y dan min Y tambah 3. Ini adalah fungsi linear yang monoton turun. Akibatnya maksimum ini terjadi di 0 dan minimum terjadi di Y sebenarnya 4. Gitu ya. Jadi kemudian L3-nya dengan cara yang sama saya bisa dapatkan persamaan garis birunya itu adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Tetapi X-nya di antara 0 sampai 2. Sehingga saya dapatkan F dari ini adalah min 2X kuadrat tambah 5X minus 1. Gitu ya. Dan GX-nya adalah, misalkan saya GX-nya adalah ini, saya mencari titik stasioner dari apa? Tentu saja titik stasioner dari fungsi G ya, yaitu kapan G aksen X benar 0. Sehingga saya dapatkan X-nya adalah 5/4, dalam hal ini Y-nya adalah 3/2. Oke ya. Jadi dalam hal ini lalu ada titik batas. Titik batasnya ketika X sebenarnya 0 dan Y sebenarnya 0, 2. Ketika X sebenarnya 0, Y-nya 4. Dan ketika X-nya sebenarnya 2, Y-nya sebenarnya 0. Dapat dilihat pada gambar. Sehingga saya dapat pada titik batas nilai fungsinya itu adalah min 1 dan 1. Oke ya. Tidak ada titik singular karena fungsi F adalah fungsi polinom. Maka lalu saya uji juga untuk titik stasioner tadi, nilai F-nya itu adalah 2/8 gitu ya. Jadi kalau saya kumpulkan titik-titik yang ada, yaitu 5/4, 3/2, 0,4, 20, 00, 04, 20, maka saya tahu yang paling maksimum dari seluruhnya itu adalah nilai maksimum adalah 3 saat X, Y adalah 0,0, dan nilai minimumnya adalah minus 1 saat X, Y benar 0,4. Jadi intinya adalah apa? Ketika saya punya masalah pada daerah yang terbatas misalkan ya, maka maksimum dan minimumnya ada. Bagaimana untuk mencari maksimum minimumnya? Saya cari dulu dari titik stasioner dari fungsi dua peubahnya. Gitu ya. Begitu saya dapat titik stasioner, pertanyaannya, titik stasioner apakah ada dalam daerah pengamatan saya? Yaitu dalam hal ini S. Kalau ada, berarti dia masuk
untuk salah satu calon titik maksimum minimum. Kalau tidak, berarti kita tinggalkan. Lalu bagaimana dengan batasnya? Nah, batasnya ini cerdik sekali. Ketika saya bicara tentang batas, itu batasnya itu adalah berdimensi satu, gitu ya. Jadi, kalau saya parameterisasi dalam hal ini y sebenarnya nol, maka fx, y itu menjadi fungsi berdimensi satu. Maaf, fungsi dengan satu variabel gitu ya. Karena ini. Nah, dengan cara yang sama L2, L3. Karena ini hanya ada pada satu kurva gitu ya. Saya punya fxy, lalu y-nya atau x-nya itu bergantung dari y, maka sebenarnya fxy ini adalah hanya fungsi dari x gitu ya. Sehingga dengan cara yang mudah, dengan cara-cara seperti matematika yang sebelumnya kamu bisa mendapatkan maksimum minimumnya. Lalu saya kumpulkan semua maksimum minimumnya, maka saya akan mendapatkan maksimum pada daerah S dan minimum pada daerah S. Oke ya. Nah, itu. Nah, yang berikutnya adalah kita mau masuk ke metode lain yang tidak melakukan yang seperti itu ya. Kita coba lihat. Nah, nama metode ini yang kita sebut metode Lagrange. Eh, Buktinya nanti kalau kita lihat, kita langsung saja kali ini melihat buktinya. Buktinya itu menggunakan teorema fungsi implisit, gitu ya. Makanya kita penting untuk mempelajari fungsi implisit terlebih dahulu sebelum kita mengaplikasinya kepada teorema pengali Lagrange. Ya, misalkan saya punya f dan g R2 ke R, dua buah fungsi yang mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu. Dua-duanya dari R2 ke R. Dan nilai maksimum atau minimum dari F di kurva terjadi di P dengan nabla G di P-nya tidak boleh sama dengan nol. Maka ada bilangan lambda, bilangan real lambda, sehingga nabla F di titik P sama dengan lambda kali nabla G di titik P. Nah, eh, jadi perlu diperhatikan ketika kita bicara, tentu saja GX sama dengan C itu adalah fungsi kendala kita ya. Dalam contoh yang tadi, itu adalah L1 tadi, L2, L3 gitu ya. F-nya itu adalah nilai yang akan dimaksimumkan, nilai yang akan dimaksimumkan. Nah, yang perlu kamu ingat di sini bahwa ini itu hanya memberikan syarat perlu. Kalau dia maksimum minimum di P, maka nabla F di titik P sama dengan lambda G di titik P. Tapi kalau dipenuhi, ya belum tentu dia maksimum atau minimum ya. Harus hati-hati karena ini hanya memberikan syarat perlu, bukan syarat cukup untuk menjamin bahwa dia adalah maksimum atau minimum pada kurva GXY9C ya. Kurva GXY9C ini adalah batasnya. Nah, mari kita lihat buktinya. Misalkan f dan g dari R2 ke R, dua buah fungsi dan turunan parsial yang kontinu. Misalkan pula nilai ekstrim dari f di g eksis sama dengan c terjadi di P dengan nabla G di titik P tidak sama dengan nol. Oke. Nah, untuk apa nabla G P sama dengan tidak sama dengan nol? Kamu masih ingat nabla G ini adalah vektor gradien. Komponen pertamanya adalah turunan parsial G terhadap X di titik P. Sedangkan komponen keduanya adalah eh, turunan parsial G terhadap Y di titik P. Tidak boleh sama dengan nol. Kalau tidak boleh sama dengan nol, berarti salah satunya tidak nol. Dalam hal ini, misalkan do G do Y di titik P sama dengan nol. Artinya, kalau saya punya do G do Y di titik P sama dengan nol, artinya di titik itu, saya bisa tuliskan Y itu sebagai fungsi dari X secara lokal. Ya, jadi nanti pada akhirnya saya punya gini ya. Jadi gx, y9c itu boleh saya tulis gx, vx. Jadi dia hanya kurva, dia hanya bergantung dari x. Nah, contohnya x vx itu siapa? Vx itu sama seperti contoh yang tadi. VX-nya contohnya adalah garis ya sama dengan nol atau yang garis yang miring atau garis yang lurus. Nah, itu adalah VX ya. Gitu ya. Itu sama dengan C. Begitu ini sama dengan C, maka ini menjadi fungsi satu peubah saja sama seperti yang kita lihat tadi pada contoh tadi. Nah, selanjutnya di sekitar titik P dapat saya tulis RT-nya dengan T. Nah, jangan lupa teman-teman, karena Y sama dengan VX berarti di R2 teman-teman ya, di R2 maka kamu punya ada X, ada Y gitu ya. Jadi saya punya kurva Y sama dengan Vx. Kurva Y sama dengan Vx pada bidang XY. Nah, itu bisa saya parameterisasi kurva.
Parameterisasinya adalah apa? X-nya sama dengan T, Y-nya adalah VT. Sehingga itu akan memparameterisasi fungsi GXY sama dengan C ini. Gitu ya. Sehingga parameterisasi dari GXY sama dengan C itu adalah RT adalah T, VT. Dengan RT 0 sama dengan P untuk suatu titik interior T 0. Oke ya. Karena F mempunyai titik ekstrim di P, maka turunan F terhadap T harus sama dengan 0. Kenapa? Stasioner. Teman-teman ya. Titik stasioner haruslah nol, maka turunannya adalah aturan rantai nabla F di titik RT 0 dikali dengan R aksen di titik T 0 harus sama dengan nol. Gitu ya teman-teman ya. Ini artinya apa? Artinya R aksen T 0 kalau kamu masih ingat dia adalah vektor singgung dari kurva yang tadi. Vektor singgung dari kurva yang tadi. Nabla F-nya harus tegak lurus dengan vektor singgung. Ya, vektor singgung dari parameterisasi dari kurva GX y 9C. Ini berarti nabla F haruslah tegak lurus dengan vektor singgungnya. Oke. Vektor singgungnya maksudnya ini vektor singgung dari kurva maksud saya ya. Kemudian perhatikan bahwa GRT sama dengan C karena ini adalah kurva ketinggian, teman-teman. Karena ini adalah kurva ketinggian, maka ketika saya berjalan sepanjang kurva ini, berjalan sesuai dengan RT-nya, maka turunannya harus sama dengan nol. Kenapa? Karena saya berjalan pada GX yang sebenarnya konstan. Artinya dia tidak ada perubahan ketinggian. Artinya nanti vektor gradien G menggunakan aturan rantai turunan G terhadap T yaitu nabla G di titik RT dikali dengan nabla ini untuk setiap T gitu ya. Secara khusus dia akan berlaku di T0. Ya, kenapa untuk setiap T? Karena ini adalah parameterisasi dari lintasan saya, lintasan yang ketinggiannya konstan C di mana-mana gitu ya. Sehingga secara khusus berlaku maka maka di titik khusus itu T0 maka haruslah nabla G itu harus tegak lurus gradien G itu harus tegak lurus dengan vektor singgungnya gitu ya. Eh, ini artinya kalau kamu lihat, nah ini ya, misalkan saya punya GX y sama dengan C, GX y sama dengan C itu adalah kurva saya, GX y sama dengan 0 ya, GX y sama dengan 0. Ya, dalam hal ini berarti GX y minus C lah gitu ya. Ini sama dengan 0. Jadi saya punya kurva merah gitu, maka turunannya sepanjang kurva merah dia harus sama dengan 0 gitu ya. Kalau saya parameterisasi, parameterisasinya apa? Tadi kita udah lihat parameterisasinya XT sama dengan T, YT-nya adalah VT gitu ya. Ini adalah T, YT-nya adalah VT. Nah, gitu ya, saya menggunakan parameterisasi ini. Nah, begitu saya parameterisasi ini, kalau misalkan P-nya maksimum, P-nya maksimum, jelas nabla G itu tegak lurus. Jadi, kalau ini adalah yang hijau itu adalah vektor singgung, maka nabla G itu misalkan yang ini. Karena dia harus tegak lurus ya, nabla G. Bahkan nabla G itu harus tegak lurus di mana-mana gitu ya, harus tegak lurus di mana-mana. Nah, masalahnya bagaimana dengan F? Masalahnya bagaimana dengan F gitu ya. Nah, F ini karena maksimum, maksimum ketika dia jalan di merah, ketika dia jalan di merah, dia adalah maksimum. Artinya turunannya terhadap T juga sebenarnya nol, sehingga saya punya eh, nablanya itu harus tegak lurus dengan vektor yang hijau itu, vektor singgungnya. Maka saya punya bisa nabla F itu harus, biasanya gini gitu. Makanya saya punya nabla F itu harus kelipatan dari nabla G. Gitu ya, harus kelipatan dari nabla G. Nah, jadi ini yang akan kita sebut dengan metode Lagrange. Oke ya, maka haruslah ini untuk suatu lambda bilangan real. Apakah lambda boleh nol? Nah, kamu coba pikirkan ya. Nah, jadi adalah itu, perhatikan bahwa teorema ini serupa dengan mencari, bisa saya definisikan fxy dulu, fxy, lambda sama dengan fxy minus lambda. Oke ya, tentu saja ketika tadi saya bicara tentang nabla F di titik X, Y harus sama dengan lambda eh, G di titik X, Y. Ini artinya Fx di X, Y, ini Fy, maaf, terlalu cepat. Fy di titik X, Y itu harus sama dengan lambda dari Gx di titik X, Y dan Gy di titik X, Y. Oh, ini saya salah ya. Salah. Ini bolehlah, bolehlah. Saya tulisnya gini aja transpose ya supaya kita sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya ya. Oke. Wah, OneNote-nya lelah. OneNote-nya lelah.
Jadi ini saya tulis transpose saja ya supaya supaya konsisten dengan yang sebelumnya. Jadi saya punya ada beberapa persamaan ya. Itu persamaan apa? Bahwa fx di x, y harus sama dengan lambda dikali gx dari x, y. Lalu fy x, y ini harus sama dengan lambda dari ke gy x, y. Dan yang harus saya ini kan jangan lupa g dari x, y itu harus sama dengan konstan tadi ya. Atau kalau g konstannya masuk ke kiri ini menjadi 0. Gx y sama dengan c gitu. Oke. Nah, jadi ini masalahnya sama dengan ini. Dan kalau kamu cari F besar, F besar ini, maka turunannya itu adalah apa? Jangan lupa ya teman-teman ya, turunannya ini adalah karena F-nya ini fungsi dari R3 ke R, maka turunannya adalah R ke R3 ya. Jadi komponen pertamanya Fx kurang lambda dikali Gx harus sama dengan 0 gitu ya. Dan ini yang saya punya. Nah, persis sama lah teman-teman ya. Jadi mencari titik stasioner dari itu. Nanti yang kedua itu adalah yang itu ya. Nah, yang ketiganya adalah turunan terhadap lambda. Karena turunan terhadap lambda nanti saya dapat ini ya. GX ya sama dengan C. Ya, jadi kamu mau pakai yang ini, mau pakai yang itu. Jadi titik stasioner dari ini atau mencari XY sehingga yang tadi sama saja lah. Teman-teman boleh mencoba dua-duanya ya, tidak masalah. Nah, cobalah untuk memperluas kasus ini untuk fungsi FGRN ke R gitu ya. Bagaimana dengan kasus minimum maksimum ketika nabla GP-nya sama dengan 0. Oke, nabla GP. Tentu saja ketika nabla GP-nya sama dengan 0, secara umum, kalau saya lihat teoremanya bisa berlaku dia maksimum di sana, bisa juga bukan maksimum atau bukan minimum. Ya, tidak ada jaminan karena dia melanggar premis dari teorema saya. Oke ya, saya memberikan contoh terlebih dahulu. Kita coba lihat contoh ya. Kan teman-teman paling ini ya paling senang dengan contoh. Nah, misalkan saya punya ini ya, ini contoh di buku saja. Kita coba lihat. Diketahui lingkaran berjari-jari satu di dalam lingkaran tersebut akan dibuat persegi panjang yang keempat titik sudutnya terletak pada lingkaran tersebut. Tentukan ukuran empat persegi panjang yang mempunyai luas terbesar. Jadi saya punya ini teman-teman, lingkaran berjari-jari satu, ada persegi panjangnya di dalamnya. Nah, Pak, kok ini persegi panjangnya harus tegak sih? Emang nggak boleh persegi panjangnya miring-miring? Ya, pada akhirnya sebenarnya ketika saya bicara tentang lingkaran akan dibuat persegi panjang, kan bisa bisa gini ya teman-teman ya. Ini. Nah, bisa gini gitu ya. Tapi kan saya bisa buat aja sumbunya di sini. Gitu ya. Jadi tanpa mengurangi keumuman bisa saya pandang ini masalah persegi panjangnya itu adalah persegi yang tegak gitu ya, bukan persegi yang miring-miring. Oke. Nah, tentukan ukuran empat persegi panjang yang mempunyai luasnya yang terbesar. Misalkan X Y menyatakan titik pada lingkaran berjari-jari satu dengan pusat di 0,0. Titik pada lingkaran berjari-jari satu yang pusatnya mungkin jangan dengan ya yang supaya nanti ini dikiranya titik X punya pusat di 0 ya. Titik pada lingkaran berjari-jari satu yang pusatnya di 0,0. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan X-nya ada di kuadran satu, oke ya. Misalkan pula GX-Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat minus satu dan FX-Y itu sama dengan X kali Y. Kita akan memaksimumkan FX-Y dengan kendala GX-Y sama dengan 0 ya. Ini juga masih kurang bagus ya tulisan saya ya. Ini nggak konsisten yang dan yang sebelumnya. Seharusnya ini ukurannya 1 kali 2. Jadi saya tulis transpose saja. Ya, jadi saya punya dari sini, dari syarat nabla F, lambda nabla G, saya punya Y sama dengan 2X, X sama dengan 2Y, maka saya punya X Y sama dengan 2X. Ini tentu saja teman-teman bisa cari, cari lambdanya deh, lambdanya sama dengan Y dibagi 2X gitu ya. Boleh nggak lambdanya sama dengan Y dibagi 2X, lalu lambdanya disubstitusi ke bawah? Tentu saja boleh, teman-teman, tentu saja boleh. Nah, tapi hati-hati teman-teman, hati-hati ketika teman-teman menulis lambda benar y dibagi 2x, di sini ada asumsi bahwa x-nya itu tidak boleh nol. Hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati sekali. Nah, untuk menghindari itu, cara yang lain yang biasa kita lakukan adalah mengalihkan dengan sesuatu ya, atau langsung dikurangin, boleh, bisa nggak gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini
XY-nya yang atas saya kali dengan X, persamaan bawah saya kali dengan Y. Sehingga kalau kamu lihat, ini di ruas kirinya ini sama. Sehingga kalau saya kurangkan, saya akan menghasilkan persamaan ini. Sehingga saya punya lambdanya sama dengan 0, X sama dengan Y, X sama dengan negatif Y gitu ya. Nah ini harus saya jalani semuanya. Karena X, Y adalah bilangan positif, maka haruslah lambda sama dengan 0 atau X sama dengan Y. Kenapa? Kalau X-nya sama dengan negatif Y, kalau Y-nya positif, maka X-nya negatif atau kebalikannya gitu ya. Maka akibatnya yang saya punya hanya dua kondisi, yaitu lambda sama dengan 0 dan X sama dengan Y. Karena saat lambda sama dengan 0, maka diperoleh 0,0. Tapi sayangnya titik 0,0 itu tidak ada pada lingkaran berjari-jari satu, jadi nanti ini akan hilang. Saat X sama dengan Y, maka karena X harus berlaku juga dia memenuhi kondisi batas, maka saya punya nanti XY-nya itu adalah satu per akar 2, satu per akar 2, minus minus, plus min, min plus, dan yang lain-lain ya. Akibatnya ada dua titik yang memenuhi, yaitu titik 0,0 karena kita asumsinya pertama kali bahwa ini pada X dan Y yang positif saja gitu ya teman-teman ya. Jadi hanya 0,0 dan ini tapi titik 0,0 bukan pada kurva yang saya inginkan X kuadrat tambah Y kuadrat minus 1 sehingga ini bukanlah titik yang kita cari yang pasti ya. Untuk titik satu per akar 2, pas 1 per akar 2 ini adalah yang kita dapatkan. Tapi hati-hati teman-teman ketika kita bicara tentang metode pengalih Lagrange sebenarnya yang kita temukan sama seperti tadi ya, kan dia menggunakan teorema fungsi implisit. Artinya keberlakuannya adalah keberlakuan secara lokal. Jadi ketika kita mencari maksimum minimum itu adalah maksimum minimum lokal pada kendalanya gitu ya. Jadi itu yang harus kamu hati-hati. Pertanyaannya, apakah dia maksimum? Apakah dia minimum? Itu harus kamu lihat lagi gitu ya, apakah dia maksimum minimum. Kalau secara lokal ya, secara global gimana gitu ya. Dalam hal ini yang perlu kamu tunjukkan kalau secara rigorousnya, kamu tunjukkan bahwa seperakar 2 ditambah sedikit, tambahnya boleh plus, boleh minus gitu ya. Itu akan selalu lebih kecil dari ini. Artinya ini yang paling besar. Ini kan definisi dari dia maksimum gitu ya. Apakah ada cara lain? Ada gitu ya. Tapi kamu itu kadang-kadang lebih ke trik ya. Nah, tapi S dan T yang seperti apa? ST-nya harus memenuhi bahwa titik ini harus dia memenuhi GX-nya sama dengan satu, teman-teman. Itu yang harus kamu hati-hati ya. Oke ya. Nah, coba kita membuktikan ini bahwa ini benar-benar terjadi. Dari bintang saya punya bahwa satu per akar 2 ditambah S kuadrat tambah satu per akar 2 ditambah T kuadrat dia dengan satu. Lalu saya sederhanakan, maka terakhir saya punya S tambah T itu sama dengan minus satu dibagi akar 2 dikali dengan S kuadrat tambah T kuadrat. Kok Pak tahu kenapa dibuat jadi ini? Karena saya sudah tahu di belakangnya itu keluar S tambah T ya teman-teman. Oke ya. Dalam hal ini, untuk membuktikan yang double bintang ini, saya buktikan bahwa kiri dikurang kanan itu lebih kecil sama dengan nol, gitu ya. Jadi kiri kurang kanan itu adalah yang ini, maka ini dikurangi setengah, jumlah jamble, kamu dapatkan nanti adalah ini, gitu ya. Adalah ini, maaf. Tapi di sini ada S tambah T. S tambah T bisa saya gantikan dengan persamaan yang sebelumnya sehingga saya dapatkan ini. Lalu saya samakan, masukkan ke dalam kurung, sehingga dalam tanda kurung adalah ini, maka lebih kecil sama dengan nol, maka berlaku bahwa persamaan double bintang tadi ya. Sehingga saya dapat setengah itu benar-benar luas maksimum gitu ya. Nah, dari sini teman-teman saya mau mengatakan apa? Kalau mungkin dulu di tingkat sebelumnya, ah ini begitu dapat ya ini maksimumnya gitu ya. Nah, ini yang perlu kamu harus hati-hati, harus diuji. Nah, karena ketika saya punya di masalah metode Lagrange itu, yang saya dapat itu adalah maksimum atau minimum lokal pada kendalanya. Teman-teman bisa ngerti ya. Jadi lokal pada kendalanya. Kalau tidak ngerti, bisa tanya lagi. Oke. Nah, tentu saja ini sekarang saya bisa masuk ke cara kedua. Cara kedua seperti apa? Intinya adalah metode pengalih Lagrange. Begitu saya punya GXY-nya kan tadi sama dengan ini ya. Karena saya mencari di Y ya di kuadran satu, maka saya bisa secara lokal mendapatkan fungsinya. Nah, dalam hal ini
fungsinya bisa langsung saya dapatkan ya. Secara umum mungkin susah ya, secara umum mungkin susah. Akibatnya sebenarnya kita memaksimumkan fungsi f dari x, y. Y-nya saya ganti akar dari satu min x kuadrat. Hati-hati y-nya ini sebenarnya plus minus gitu ya. Tetapi karena saya hanya melihat di kuadran satu, maka saya cukup melihat yang plusnya saja. Jadi sekarang saya mau maksimumkan ini pada x-nya antara 0, 1. Loh Pak, x-nya antara 0, 1 katanya di dalam kuadran. Berarti x-1 nggak boleh dong Pak, dan x-0. Oke, saya masukin pada kasus x-nya sekarang boleh 0 dan boleh 1 dulu ya. Coba kita lihat. Nah, dalam hal ini ya sebenarnya teknik ya. Titik ekstrimnya itu adalah titik stasioner, kamu jumlah jumlah segala, kamu akan dapatkan X-nya itu 1/2 dengan negatif 1/2. Karena dia hanya melihat yang positif, maka saya ambil 1/2. Lalu ada titik batasnya. Kenapa? Loh, kan ini mencari maksimum minimum pada himpunan, pada interval tutup. Kamu masih ingat ya, pada perkuliahan matematika yang sebelumnya. Jadi mencari titik stasioner, titik ekstrim itu terjadi di mana? Titik stasioner, pada titik batas 0, 1. Loh Pak, ini titik batasnya ya karena sudah kita batasi pada interval tutup. Kalau ini bukan interval tutup ya ada perlu pengujian lebih lanjut ya teman-teman ya. Makanya saya asumsikan X-nya dari 0 sampai 1, 0 dan satunya tutup lah gitu ya. Titik batasnya 0, 1, titik singularnya ketika X sama dengan 1. Karena X sama dengan 1 dia memenuhi, satunya sebenarnya 0, tetapi ketika mempunyai turunan dia nggak boleh X sama dengan 1 karena ada kepembagian dengan 1 minus X kuadrat, akar dari 1 minus X kuadrat gitu ya teman-teman ya. Jadi titik singular X benar 1. Maka saya lihat nanti yang paling besar adalah setengah, paling kecil adalah 0. Maka nilai maksimumnya adalah setengah. Udah, ini kan mencari maksimum minimum pada interval tutup. Itu sudah kamu pelajari di matematika yang sebelumnya. Nilai maksimumnya setengah saat X benar 1/2 dan Y-nya kamu substitusi adalah 1/2 gitu ya. Pak, gimana kalau saya bersikeras saya pengen kuadran satu sehingga ini daerah interval buka. Tentu saja saya hanya bisa punya H aksen X karena interval X-nya 0, 1 buka gitu ya. Akibatnya batasnya tidak memenuhi. Titik singularnya X sama dengan 1 ya oke lah. Jadi H aksennya saya tahu ini, lalu saya faktorkan sehingga saya dapatkan ini, sehingga jangan lupa daerah pengamatan saya itu adalah pada interval merah dari 0 sampai 1 dan dengan uji tanda turunan pertama H aksen gitu, maka saya tahu di antara 0 sampai 1/2 dia akan positif, antara 1/2 sampai 1 dia akan negatif, sehingga maksimum pada interval 0, 1 buka dia adalah 1/2 gitu ya, sehingga saya sudah membuktikan bahwa dia adalah maksimum gitu ya. Jadi banyak cara, tapi intinya adalah menggunakan teorema fungsi implisit sehingga kita tidak perlu berurusan dengan mencari cari dulu H aksen, titik batas apa gitu nggak perlu ya. Jadi pada akhirnya nanti pada hanya melihat yang tidak langsung. Jadi metode pengalih Lagrange ini metode tidak langsung gitu ya, lewat pengamatan itu ya. Oke, oke. Nah, selanjutnya ini misalkan F, saya punya G1, G2 masing-masing dari R3. R adalah fungsi dan turunan parsial pertama. Nah, ini adalah salah satu perumumannya. Nilai maksimum minimum dari F di kurva GX ini dan G2 sama dengan C2 terjadi di P kalau sekali lagi ini metode pengalih Lagrange ini memberikan syarat perlu saja gitu ya. Dengan nabla G-nya tidak boleh sama dengan 0, nabla G2 tidak boleh sama dengan 0, tentu saja terkait dengan apa nanti teorema fungsi implisitnya. Dan tidak saling paralel. Kalau saling paralel artinya bisa saya anggap salah satunya saja gitu ya. Dan tidak saling, maka ada bilangan lambda 1 lambda 2 sehingga nabla FP sama dengan lambda 1 dikali nabla G1P ditambah lambda 2 dikali negatif G2P gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti apa gitu ya. Ini kira-kira seperti apa. Nah, ini gambarannya adalah saya mempunyai fungsi f, x, y, z gitu ya. Saya memotongkan dia harus memenuhi G1 sama dengan C1 dan G2 sama dengan C2. Nah, kalau ini oke ya, nabla G1-nya tidak nol dan nabla G2-nya tidak nol dan tidak saling paralel. Bisa saya buktikan nanti G1 dan G2-nya itu kalau G1 sama dengan C1, G2 sama dengan C2, maka ranknya itu 2 gitu kira-kira ya. Artinya eh, kalau kamu menggunakan teorema fungsi implisit, maka
saya bisa punya X-nya itu bisa dinyatakan sebagai fungsi dari Z dan Y-nya itu bisa dinyatakan sebagai fungsi dari Z. Atau apapun itu X, Y, Z salah satunya bisa dinyatakan sebagai hanya fungsi dari satu peubah. Artinya dia hanya adalah kurva gitu ya. Artinya yang memenuhi G1 dan C1 dan G2 dan C2 itu adalah kurva. Kamu bisa memandangnya misalkan G1 dan C1 itu adalah permukaan gitu ya. G2 adalah permukaan. Jadi perpotongan dari dua buah permukaan tentu saja dia adalah kurva gitu. Jadi memaksimumkan pada kurva. Tentu saja nanti F-nya kamu substitusi pada kurva tadi sehingga dia akan menjadi fungsi satu peubah saja gitu ya. Nah, jadi saya bisa mencari maksimum minimumnya dengan cara seperti itu. Atau dengan cara metode pengali Lagrange, maka nabla F-nya itu harus sama dengan kombinasi linear dari nabla G1 di titik P ditambah dengan nabla G2 di titik P. Oke ya, saya pikir itu saja mengenai masalah metode Lagrange. Kalau kamu ada yang ditanyakan atau didiskusikan, kita bisa lanjutkan dengan diskusi di kelas. Oke ya, terima kasih.